Halo Sobat UMKM, selamat datang kembali di Podcast People on Discussion with Rumah BUMN Banjaran Soreang. Bareng aku Fahri yang bakal nemenin kalian di episode kali ini. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol nih bareng salah satu pelaku UMKM tapi bukan, kan biasanya UMKM itu dari bidang pakaian atau F&B ya, tapi ini ada di media kreatif ya. Ada cerita yang bagus juga, terus beliau ini karya-karyanya juga bagus. Kita bakal bahas bareng nih seputar perjalanan di media kreatif. Yuk langsung aja kita sapa Kang Adit. Halo Kang Adit. Halo guys, perkenalkan ya, nama saya Aditya Saputra. Biasa dipanggilnya Human, jadi jangan panggil Kang Adit sebetulnya sih Peri. Gitu. Ya aku lebih senang dipanggil Human. Karena iya benar iya. Karena apa ya? Kayak itu nickname. Kayak apa disebutnya? Bukan apa nickname? Panggilan. Alias lah gitu. AKA ya. Yeah. Alternya. Jadi kalau misalkan nama panggung tuh Human aja. Iya. Kayak gitu sih kalau aku mah. Sama sih sebenarnya aku juga gitu. Kalau aku El Diablo dulu. El Diablo itu nama ini ya, nama Mobile Legend. Bukan. Oh bukan. Kirain nama game online. Kenapa El Diablo? Adalah kayak sebenarnya itu ngegambarin sebenarnya agak sensitif nama neraka, nama setan. Iya, kayak gitu. Dulu tapi nama Mobile Legend. Ya makanya sebagian teman yang di SMA itu manggilnya El sebenarnya. Oh, El. Oke. Siap. Oke, lanjut aja ya. Siap. Langsung ke pertanyaan pertama nih, guys. Langsung pertanyaan. Langsung ya pembukaan. Tapi kan itu harusnya perkenalan dulu. Udah kan tadi perkenalan? Oh, cuman gitu doang. Iya. Oke, siap. Ya udah, mau perkenalan lagi? Apa ya? Oh, sosmednya aja nih, sosmed. Sosmednya ada. Ya, aku kameranya ke sana ya. Sosmednya ada ya. Kalau misalnya kalian mau follow, nanti aja terakhir deh. Nanti aja ya. Lanjut tuh kita ngobrol. Oke, boleh. Nih, Kang Adit nih, cerita sedikit dulu nih tentang perjalanan Kang Adit dari mulai kenapa gitu bisa terjun di dunia fotografi atau videografi atau istilahnya konten lah orang nyebutnya. Kreatif ya. Ya, kreatif. Sebetulnya kalau aku sendiri ya, itu kan dulu dari kalau misalnya dilihat dari tahun ya, berarti kalau misalnya di dunia kreatif foto video dan vendor juga itu dari tahun 2020 awalnya, berarti sekarang 2025 udah 5 tahun ya. 5 tahun. Kebilang sebentar sih sebetulnya, kalau 5 tahun masih bayi lah ya. Iya. Masih orok lah ya kalau masih gitu. Cuman awalnya mah ngikut-ngikut. Awalnya ngikut-ngikut. Tapi sebetulnya jiwa dari dunia kreatif tuh udah aku rasa udah ada dari zaman SMA. Jadi aku pengen foto-foto gitu, seneng foto-foto kayak dulu sempet sih kayak street gitu loh. Foto street tau gak sih? Tau gak? Paham. Yang kayak di jalan, ya, terus urbex ya ada sih. Ya urbex itu kan. Dulu urbekan. Padahal posisinya dulu aku jadi apa ya? Bukan jadi foto sebetulnya. Apa? Dulu karena seneng mau modelan. Mau modelan kayak misalnya pengen foto ini gitu. Di sini kayak levitation, tau gak sih levitation yang si ininya terbang gitu loh. Oh iya. Foto terbang. Iya, yang loncat. Nah, dulu zaman-zaman SMA kayak gitu kan. Terus yang si kameranya dilempar gitu kan. Iya, mainin shutter speed kan? Iya, itu kan levitation kan maksudnya. Nah, dulu senang levitation, terus urban exploration itu zaman-zaman SMA kan. Nah, setelah keluar SMA belajar foto kayak motoin endorsan. Kayak misalnya ada selebgram lokal ya yang di endorse, terus aku fotoin, videoin gitu, bikin udah itu. And then vakum dulu itu deh. Vakum karena kerja. Nah, pas zaman Covid itu tahun 2020 sebenarnya kan sempat kuliah juga. Kemarin kan kuliah. Nah, pas kuliah tuh kan gak ada kegiatan. Awalnya tuh jadi aku tuh jualan ini. Kebetulan aku ngejagain jualan minuman. Lalu si ownernya dia itu punya vendor foto. Karena aku orangnya begok ya. Ya karena begok kan. Jadi kayak ditanya kan, Dit bisa nggak moto katanya. Lah aku kan bisa ya, karena waktu SMA kan aku moto juga kan. Kayak bisa cak katanya. Bisa. Tapi bayarannya segini nggak apa-apa kata aku.
Nah, udah nggak apa-apa, lagian juga karena aku orangnya gabutan kan. Iya. Kayak udah gas gitu. Dulu jadi second photographer kan orang. Pas jadi second photographer udah itu ikut-ikut sampai tahun 2022 2021. Dah setelah itu keluar, aku mulailah nge-freelance, jadi asisten foto, jadi fotografer ya yang sendiri lah ya. Dulu belum punya vendor dulu kan. Jadi ya kecil-kecilan lah gitu. Dan kalau misalkan ngobrolin 5 tahun lama apa enggak? Sebenarnya masih baru netes sih. Enggak yang kayak udah teman-teman aku kan, aku belajar juga dari mentor-mentor kan. Itu mereka udah 10 tahun, 12 tahun gitu. Itu kan wah gila, 5 tahun mah. Dan baru bikin vendor juga, jadi kayak masih baru merangkak lah kayak gitu sih. Kalau aku mah gitu. Ya, sebenarnya sama sih, saya juga dulu tuh malah nggak ada kepikiran gitu. Maksudnya dunia. Dulu tuh karena mungkin ya ada beberapa orang tuh yang ngiranya oh iya nih gara-gara suka film dia jadi masuk ini gitu kan. Kalau aku tuh sebenarnya tahu ini Sam Calder nggak? Sam Calder. Enggak, apa itu? Jadi sinematografi yang dia tuh pakai musik EDM tentang alam gitu. Aku tuh awalnya dari sana aja lihat seneng, tertarik jadi ya udah jadi gini weh. Malah maunya jadi atlet. Ya dulu atlet basket. Enggak. Di atlet renang. Futsal. 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 Tapi sekarang mah ya udahlah. Hilangin aja itu. Tapi enak sih kalau di dunia, maksudnya passion gak sih kalau kayak gini? Passion kan? Passion. Iya kan? Kalau passion kan? Iya. Enak. Passion. Aku pun ya passion meskipun keluar dari jurusannya tapi bener. Ya enjoy gitu. Kayaknya jurusan apa sok kuliah sok? Administrasi. Lu apa? Kamu apa? Saya mah perfilman. Perfilman kan linear ya. Iya. Tapi ya maksudnya kalau misalkan udah terlanjur tercebur ya orang-orang taunya ya bahkan nggak tahu kita lulusan apa gitu. Iya benar. Kayak gitu sih. Oke. Apa nih menurut Kang Adit Human. Oh iya, human guys. Jangan Kang Adit guys. Jadi kita biar kelihatan temenan karena aku sama Par itu umurnya cuma beda beberapa bulan doang sebetulnya. Enggak bohong. Oke, menurut Human nih. Oke, guys. Perubahan yang paling besar di dunia fotografi sama videografi dalam 5 tahun terakhir. Dalam 5 tahun terakhir beda ya? Sebenarnya beda ya? Enggak ada. Ada. Ngobrolin soal fotografi dan videografi lebih ke banyak tune yang berubah-ubah. Terus selera orang-orang yang memang mulai berubah juga. Kan kalau misalkan dulu tuh 5 tahun yang lalu kayak standar aja nggak sih gitu bikin video tuh sinematik aja biasa kan, nggak ada variasi dan lain-lain. Terus kalau untuk foto sukanya yang clean. Ya kalau yang aku lihat ya fotonya yang clean sih, posenya yang pose standar aja gitu kan, gaya yang aneh-aneh. Tapi kalau misalnya lihat ke sekarang orang-orang tuh atau klien-klien tuh lebih seneng hal-hal yang explore. Jadi kayak ada motionnya kah atau terus nanti si videonya kayak gimana gitu. Itu seneng banget untuk yang sekarang tuh seneng tapi tergantung kliennya ya. Cuman kalau ngobrolin soal fotografi dan videografi perubahan dari 5 tahun terakhir ya banyak banget lah. Dari gear juga kan banyak berubah ya. Dulu yang kalau misalkan banyak ya, sekarang masih ada nggak sih kayak misalkan mau foto berapa roll? Ada, tahu nggak sih? Roll film. Aku nggak tahu sih sebenarnya roll. Tapi aku kan nggak ngalamin roll ya, cuman banyak yang bilang gitu. Yang misalkan kalau misalkan lagi di ada klien nih datang, mau foto, boleh gitu kan, karena kan sekarang udah digital ya, digital. Terus tiba-tiba ada yang nanya, kalau segini tuh dapat berapa roll? Kan bingung ya, aku kan tidak hidup di zaman roll-rollan gitu. Sedangkan kalau mentor aku ada yang emang hidupnya di zaman roll-rollan. Kalau aku kan enggak kan, jadi kayak ya udah ini mas sepuasnya, misalnya 8 jam kerja dari jam 7 sampai dari jam 6 sampai jam 2 misalnya. Ya udah mau fotonya 2.000, 5.000 dikirim semua gitu. Nah, itu kayak tidak mengalami old style dari fotografi itu aku tidak mengalami gitu. Cuman yang lain mah mengalami. Cuman masih banyak orang-orang yang mungkin yang di desa gitu atau yang pelosok mungkin
taunya pakai roll, tapi sekarang tuh udah nggak seperti itu. Ada juga sih Ada, fotografer yang masih ada, yang pakai roll pakai pakai yang kamera retro kayak Kodak itu masih ada. Ya, kayak ya. Jadi stylenya sih beda-beda sih. Beda-beda ya sesuai tiap ini kayak editing, kayak style foto tuh beda-beda. Ya, benar-benar. Keinginan kliennya kayak gimana. Cuman ya sekarang lebih enak ya udah outputnya setelah foto ya itu sih. Kalau aku pribadi mah udah kasih flash disk isinya semua, kirim aja semua, yang enggak terserah mau milih berapa foto, mau dapat berapa foto, mau dipajang mau gimana ya. Yang penting mah kita selama 8 jam kerja maksimalkan momen kan. Momen dan lain sebagainya ya udah dimaksimalkan aja sih. Oke, kan Kang Adit ini masuknya kayak udah profesi ya. Profesi sih ya kalau dia. Nah, sebenarnya aku juga pemula nih yang harus belajar nih. Kalau boleh nanya nih, kalau Kang Adit kalau nentuin harga itu ke klien tuh berdasarkan gimana kan? Kalau ada sebagian orang tuh ada yang per baterai kan? Per baterai? Ada yang per baterai, ada yang per memori, misalnya per 500 memori itu berapa harganya? Nah, itu gimana itu? Oh iya, itu di mana? Di mana, Cok? Ada kalau yang pilot drone gitu. Oh, pilot drone mah ya per baterai. Tapi ada yang fotografi, videografi juga ada yang misalnya mau bikin video, 300 footage misalnya dikasih berapa gitu harganya. Oh, guys, maaf ya kalau misalkan aku tidak tahu dan baru tahu ya, karena aku tidak pernah berpikiran seperti itu. Kalau misalnya si satu memori gitu aku pernah kepikiran karena aku belajarnya dari awal tuh kayak ya yang aku terapin sekarang gitu. Kalau misalnya udah full kamu mau 5.000 foto juga di aku ya udah segitu semua, gitu kan. Jadi pas ada yang kayak emang masih ada ya gitu, terus kayak masih ada gitu. Jadi emang rada bingung juga, tapi ya belajar lah ya. Jadi aku jadi tahu. Apa tadi gimana? Oh, harga ya? Iya, harga ya gimana? Sebenarnya kalau harga ya, misalkan kalau yang itu bingung sebenarnya. Lagi. Iya, benar. Bingung misal. Sabarahan sok sabarahan. Ya kalau aku pribadi mah gimana ya, kalau misalkan ada klien. Nah, jadi ada dua tipe ya kalau misalnya aku pribadi. Yang pertama kan aku wedding ya. Wedding, terus wisuda juga, dan foto produk. Gitu kan. Nah, aku ngelihatnya berdasarkan apa ya? Bukan kemampuan tapi ngelihat potensi. Jadi kalau misalkan produk nih. Ada yang nanya misalkan mau foto produk misalkan. Terus aku lihat dulu produknya apa. Oh, produknya ini. Kita kan nggak akan mungkin dong. Ya kalau misalnya standarisasi, ya ngobrol soal standarisasi, mungkin ada yang udah matok gitu kan, dapat apa aja. Tapi kalau aku pribadi karena memang ya balik lagi tadi, memang masih baru merangkak, jadi kayak oh boleh mungkin nanti dapatnya segini, kalau segini cocok gak gitu. Jadi nego aja sebetulnya. Nah, tapi kalau untuk di wisuda, di vendor wisuda itu udah matok. Misalkan mau foto wisuda, nah segini. Gitu udah dipatok gitu. Kalau untuk itu mah. Nah, kalau di wedding, karena di wedding tuh baru banget bikin, jadi kalau misalnya ada yang mau datang sesuai kebutuhan klien aja. Tapi aku pribadi udah punya sebetulnya price listnya. Cuman nggak bentuk visual, kan biasanya suka dikasih gini PDF-nya gitu kan. Benar. Nah, kalau aku pribadi mungkin segini dengan outputnya ini cocok apa enggak gitu. Pengen ini aja berapa. Nah gitu. Jadi kalau di aku tuh karena sebetulnya ya niat aku membuat vendor tuh untuk membantu orang lain. Jadi kalau perihal nominal memang itu dihitung dulu. Tapi pada akhirnya lihat kemampuan kliennya juga. Aku adanya segini. Oh ya udah boleh, nggak apa-apa. Dan akhirnya juga ya kerja sesuai, karena kan profesional ya. Jadi kayak ya udahlah gitu. Ngapain juga toh nominal mah pada akhirnya bisa apa ya namanya materi ya, bisa naik turun lah atau enggak bisa dicari juga gitu loh. Jadi kalau aku patokan, cuman kalau misalkan untuk patokan harganya memang udah ada. Kalau misalkan kliennya mau nego-nego lagi mah boleh. Ya kadang aku tuh mikir kalau misalkan aku pernah ngalamin bikin video wedding. Oh ya, di mana? Sama teman. Dia diajak gitu. Minum ya? Dia nentuin harga segini. Tapi si kliennya juga apaan sih pirage videoan doang, edit doang harus segini. Kadang ada yang di dalam hati tuh kadang kepikir kayak padahal harga kamera juga berapa. Iya, benar kan. Lensanya juga udah berapa. Alasannya gimana. Terus ngedit juga emang gak semua orang bisa gitu. Gak semua orang bisa ya. Nah,
sebetulnya kalau untuk yang ada klien yang kayak gitu ya kita take it or leave it aja ya. Iya. Bener. Tapi kalau misalkan ada emang nah ini tuh jadi gini, ada fotografer yang cuma bisa moto tapi nggak bisa marketing, ya kan? Iya benar. Nah ada juga yang fotonya cuma motor. Aku sebagai fotografer ya udah aku foto aja, tapi nggak bisa belajar marketing. Nah itu juga pentingnya kita belajar marketing di dunia seperti ini gitu. Ada beberapa orang yang dia tuh nggak naik bisnisnya meskipun dia punya vendor karena dia tidak belajar marketing. Nah kalau aku pribadi kan paham lah ya marketing dasar dalam artian cara kita nego-negonya biar deal kan. Itu kan ada tekniknya ya. Nah kebetulan aku belajar juga perihal itu. Jadi ketika ada klien yang kurang cocok nih sama harganya ya kita cari tahu nih biar deal tuh seperti apa gitu, biar apa namanya apple to apple lah istilahnya. Kalau misalkan apple to apple, aku dapat ini dia dapat ini dan itu deal gitu. Nah kalau aku pribadi mah seperti itu. Nah cara dari dari yang kayak tadi klien yang tadi itu sebenarnya bisa diinisiasi lagi sih sebetulnya ya. Misalkan video berapa misalnya 1 juta. Kenapa mahal cuma gini doang gitu kan? Emang mampunya berapa? Gitu, sebenarnya ya itu. Dan kalau misalnya kita memang nggak punya porto yang kuat, ya kan? Penting itu banget. Penting banget. Ya ketika orang lain ngasih segini ya udahlah nggak apa-apa buat. Nah, aku tuh sebenarnya di tahap itu dan mungkin nggak tahu ya ke depannya ya mungkin akan tetap seperti itu tapi tidak tahu kalau misalnya udah segede apa. Ya kalau misalnya jadi nggak muluk-muluk sih sebetulnya. Kalau misalnya emang dianya mau mah ya sok gitu dan percaya sama vendor aku mah gitu. Ya namanya juga apa ya ngebantu ya. Ngebantu. Kayak gitu sih kalau matokin mah. Oke. Harga. Sekarang nih udah kan kita udah ngebahas tadi yang maksudnya personal ya. Tema-temanya. Nah sekarang para audiens kembali lagi yang UMKM. Oke, UMKM. Nah, sekarang nih kan banyak. Bentar. Kalau misalnya aku mau lihat kamera nih, ke sana apa ke sana? Boleh ke sana, boleh ke sini. Bebas ya. Jadi ke Human aja gitu. Alright. Nah, sekarang nih kan banyak nih UMKM yang mulai sadar gitu ya pentingnya audiovisual untuk promosi, bukan audiovisual aja kayak poster atau kayak yang lainnya gitu. Nih menurut Human nih seberapa besar ya pengaruh media kreatif di bidang UMKM gitu, penjualan atau marketing? 1 sampai 10 deh. 1000 ya. Emang harus butuh, Cok? Butuh pisan ya. Butuh, Cok lagi. Gak apa ya, guys? Gak apa-apa. Baik. Butuh pisan itu. Butuh kan? banget itu. Banget. Ya, ini yang aku lihat di terutama UMKM kan berarti mereka tuh usaha pribadi yang memang baru merintis gitu. Iya nggak sih? Iya. Ya kan, yang belum besar banget. Iya. Sebenarnya peran media tuh ya memang butuh banget. Media kreatif tuh butuh banget ya. Kalau misalkan emang mau nge-hire aku buat jadi boleh hubungi kontak aja ya. Kontak aja gitu. Ya, karena emang butuh banget buat promosi, buat ya orang lain tahu kita jualan dari mana sih gitu. Iya. Nih contoh kecil dari bentuk apa namanya? Promosi, bukan promosi itu apa tuh itu? Media kreatif ya? Iya, media. Contoh kecil aja. Bikin status WhatsApp kata-kata di WhatsApp. Kayak misalnya aku jualan ya. Itu juga salah satu bentuk promosi gitu. Dan itu pun salah satu bentuk media juga gitu. Nah, itu bentuk kecilnya. Nah, kalau kamu tidak bisa membuat sebuah poster, foto atau video yang ciamik, ya cukup aja gitu foto terus bikin kata-kata aja gitu, bikin diksinya, narasinya yang emang menarik gitu. Itu kan bisa jadi bentuk promosi juga. Karena kalau kalian jualan emang bisa sih, misalnya di pasar minggu ya, pasar minggu datang gitu. Ya banyak cara gimana caranya kita. Tapi ada yang hard selling, ada yang soft selling. Nah di situ kita harus paham. Kalau hard selling mungkin ketika kita sebagai UMKM ya, hard selling mungkin kita langsung nawarin direct sell. Misalnya aku jualan ini silahkan beli. Gitu. Nah, itu kan hard selling. Tapi kalau soft selling itu lewat media. Nah kalau media di sini tuh pentingnya untuk soft selling itu
kayak misalnya tiba-tiba kita bikin video, tiba-tiba kita moto, ya foto sederhana gitu. Kemarin kan aku sempat juga ya ngajarin UMKM pelatihan ya? pelatihan kan ya, sebuah workshop kan. Ya. Nah kemarin sempat dan ada yang nanya kan, kalau fotonya kayak gini boleh nggak gitu kan? Terus aku nanya. Bu ini untuk di-upload di mana? Di SW sih. Nah, jadi kita juga harus tahu platform mana yang foto kita tuh atau media kita tuh diposting di mana. Gitu. Ada tujuannya kan? Betul. Kalau misalnya di WhatsApp ya udah sih di WhatsApp apa sih gitu. Kayak foto biasa terus kasih caption udah oke gitu. Tapi kalau misalkan kita beralih ke Instagram, ke TikTok, mungkin ke Shopee kan itu ada apa ya? Ya ada standarnya gitu. Di Instagram mungkin kita harus bikin postingannya seperti apa, di TikTok kita harus bikin video dan fotonya seperti apa, di Shopee juga kita harus ada katalog. Bukan Shopee, di e-commerce ya. Salah guys. Di e-commerce. Ya di e-commerce kita juga dapat harus bikin katalog. Kan itu ada bervariasi. Nah, kayak gitu. Jadi emang konten promosi itu memang butuh banget kalau mau naik. Dan balik lagi ya, kalau misalnya kita bisa promosi tapi kita nggak bisa marketingnya atau kita nggak bisa komunikasi kita jelek gitu, atau kurang lah, bukan jelek ya guys, kurang baik kurang. Ya tetap aja usaha kita nggak akan jalan sih sebetulnya. Karena ada beberapa faktor yang memang kita harus perhatikan. Selain promosi, selain media kreatif, selain marketing, ya mungkin komunikasinya dulu lah gitu. Gimana caranya kita bisa menggait pelanggan dekat ya sama, betul, biar percaya gitu sama kitanya sebagai penjual. Ini hujan ya? Oh hujan. Masih pagi pak, udah hujan. Kenapa sih harus minumnya kayak gini? Nah. boleh. Nih dari pengalaman Huma nih. Setelah lihat itu para UMKM, apa sih kesalahan dari UMKM saat bikin konten promosi produk mereka ini, dalam tanda kutip UKM yang awal gitu, bukan yang udah UMKM ya, UKM ya UMKM maksudnya. Salah dia guys tipe ya UMKM gitu. Dari UMKM kan suka bikin konten atau video promosi. Nah yang awalan tuh biasanya ngelapin apa gitu kesalahannya gitu, dari pengalaman. Sebenarnya kalau misalkan kesalahan ya dalam dunia kreatif tuh, kalau ngomongin kesalahan mungkin berkata kasar. bisa. Kayak apa ya? Bukan kesalahan sih, tapi kurangnya pemahaman. Kalau kesalahan tuh ya ngobrolin soal media kreatif itu kita bisa kita sekreatif mungkin gitu, mau promosi alay juga nggak masalah kan, itu promosi gitu kan. Cuman apa yang harus dimaksimalkan, apa yang harus dimaksimalkan dan apa yang harus dipelajari, yang bisa relevan dengan pelanggan kamu gitu. Contoh misalkan ini aku kayak so tahu banget ya ngomongin soalnya kayak gini guys. Sorry ya guys ya kalau misalnya ada yang lebih senior, nggak apa-apa, kasih tahu ya. Mohon maaf teman-teman. Nah jadi kayak misalkan target pasar kamu apa sih gitu, sesuaikan dengan kontennya gitu. Target pasar kamu ibu-ibu ya atau bapak-bapak gitu ya, itu kan tuh the point ya, orangnya nggak usah bertele-tele, ya udah kasih nih beli gitu. Tapi kalau anak muda kan memang harus flow-nya harus pelan, kita harus menarik gitu kan. Oh ini kayak ini bagus banget gitu kan. Nah emang ada yang harus disesuaikan. Kalau misalnya ngobrolin soal kesalahan ya kalian bebas gitu untuk mempromosikan produk UMKM mau seperti apapun caranya. Cuman yang jadi pelajarannya di sini yang harus dilakukan adalah pengoptimalan promosinya. Ya gitu kan, target pasar, terus ngobrolin relevan enggak sama situasi dan kondisi saat ini gitu. Itu kan bisa diracik lah sebetulnya ya. Diracik. Kalau ngomongin kesalahan bukan kesalahan, cuma harus harus belajar dan harus pengoptimalan konten aja sih gitu. Udah timeless sebetulnya konten promosi mah timeless banget. Dari dulu sampai sekarang kayak iklan-iklan Coca-Cola, mobil atau promosi-promosi yang lainnya itu gak ada jauh beda sih dari dulu. Ya karena mereka udah tahu target pasar. Nih kalau UMKM punya modal terbatas nih kan,
gak semua punya device gitu maksudnya. Ah. Mana yang lebih penting gitu, bikin foto produk atau langsung bikin break konten atau bikin poster-poster kecil aja gitu. Kalau Yang terbatas, buat awalan terbatas gitu misalnya. Cuman punya HP gitu, ya yang HP-nya maaf nih HP kentang gitu istilahnya. Ya kan nggak semua punya device yang bagus gitu. Nah, pengen tapi bikin kayak gini gitu. Misalnya kayak mau bikin konten atau bikin foto buat pemasaran gimana gitu. Kontak aku aja. Nah, bisa. Ini Kontak aku aja. Shop selling Shop selling. Enggak. Oke. Mana tadi teh? Oh ya, harus apa kalau misalnya nggak punya budget ya? Iya. Ya itu apa ya? Ada tim gak sih? Ini di case-nya ada tim gak sih atau sendiri banget? Sendiri nih, misalnya aku nih mau bikin ya, aduh HP cuman ini gimana, tapi mau bikin promosi ke teman-teman, nah gitu. Apa dulu ya konten lah gitunya lah. Foto dulu sih. Foto dulu kan. Yang simple sih foto aja. Foto. Itu udah. Ya balik lagi tadi kan aku bilang kalau bentuk media kreatif itu tergantung kamu mau masarin di mana. Kalau misalnya kamu budgetnya sedikit kan mungkin bisa dari pihak teman-teman dulu. Itu foto terus kasih caption, di SW-in. Itu kan aja dulu, udah simple ya. SW aja dulu teman-teman. Yang ini bukan yang UMKM yang baru, yang maksudnya bukan yang ini ya, bukan yang udah senior ya, tapi aku ke yang seumuran aku lah ya. Kalau misalnya mau bikin dan bingung gitu. Yang seumuran aku berarti aku tuh sekarang umurnya 21 tahun. Nah, jadi kalau misalnya kalian 21 tahun mau bikin usaha, jadi UMKM menengah ya, udah dari aku mah itu aja dulu, foto dulu aja. Aku 21 ya. bohong. Ya, itu dulu aja teman-teman, karena ya udah gitu. Kenapa mulai aja gitu. Dan aku pun karena aku pun dulu device-nya nggak ada. Ya benar, kerasa. Ada banyak cara gitu kalau kita mau menggapai apa yang kita mau. Iya. Terus sekarang juga kan udah kebantu gitu sama teknologi kan, ada AI. Betul. Gitu. Ya. Kemarin juga kan ada. Kalau untuk AI sih, kalau untuk AI mah boleh dipakai. Emang boleh dipakai. Tapi maksudnya jangan jadiin jalan pintas gitu. Ya, jangan dimaksimalkan, bukan jadi jalan pintas, tapi gimana caranya kita bisa memaksimalkan AI tersebut itu, gitu. Jadi nggak plek-ketiplek karena AI juga butuh prompt ya. Prompt yang mungkin bisa kita racik juga. Nah, itu juga salah satu bentuk kita berpikir gitu dalam promosi gitu maksudnya. Enggak usah ukur ngirim foto, buatkan saya poster, enggak. Iya, enggak. Nantinya jadi template atau itu ya udah jadi poster dong gitu. Iya. Ya, kalau untuk itu sih foto dulu sih. Foto dulu kan? Sisanya mah biar orang tahu kayak oh ini. Tapi kalau misalkan mau belajar teknik foto boleh DM aja IG aku. Apa IG-nya? XX I'm Just Human. Ya, nanti dicantumin ya, susah itu kalau disebutin. Ya, XX I'm Just Human. Boleh tanya aku beneran membuka konsul ya. Ya, boleh. Buka konsul kalau misalnya mau tanya-tanya di DM. Karena aku orangnya terbuka guys, aku tidak pelit ilmu anjay. Maksudnya aku senang berbagi ilmu. Betul. Ya, bener. Ya, aku senang berbagi ilmu kalau misalnya kalian mau belajar gitu. Aku benar-benar ngasih ilmu dan itu nggak akan aku bohong-bohongin. Ya aku tahu, aku kasih semuanya gitu. Dan aku senang ketika orang yang aku ajarin lebih jago dari aku senang. Iya, benar. Jadi ya ayo ngobrol aja, tambah juga biar nambah biar HP aku tidak sepi gitu. Tuh guys, ngode itu pengen langsung aja. Enggak tahu canda. DM aja ya. DM guys, langsung guys. XX I'm Just Human, alright. Oke, selanjutnya nih strategi dan tips praktis. Tips sederhana apa nih yang biasanya yang harus dilakukan oleh para UMKM supaya hasil foto produk mereka terlihat profesional gitu. Walau cuma pakai HP. Kadang kan suka bingung, itu kumaha sih mototnya meh halus teh landscape atau portrait. Kadang-kadang suka gitu kan. Ada dua teman-teman. Yang pertama ikutan workshop di rumah BUMN. Benar. Iya benar. Ini membantu karena kan aku yang ngajarinnya. Ya. Yang kedua DM aku. Model lagi guys. Langsung DM kagak. Apa tips sederhana ya yang dilakukan untuk sebetulnya kalau untuk itu buat nih
kalian harus tahu ya UMKM yang baru gitu kan untuk foto biar maksimal. Mau pakai HP apapun sebetulnya kalau misalnya kalian bisa tahu pencahayaan. Nah, pencahayaan paling penting kan. Ya, terus penempatan dari produknya mau seperti apa, backgroundnya kayak gimana gitu. Jadi gini loh, ketika kalian ingin memotret produk yang akan kalian pasari, kalian harus memvisualisasikan dulu. Iya. Jadi dari pikiran ke mata, ke device. Iya. Jadi setting pun kalian nggak akan dari imajinasi dulu. Iya, dari pikiran, terus visualisasikan lewat mata, lalu eksekusi lewat device, entah itu HP, kamera gitu. Kalau ini kan pertanyaan tadi kamera kan, dari HP dari kan, HP, dari HP. Iya. Dan HP juga fiturnya sekarang udah oke kok gitu. Bukan fitur sih, ya kamera HP mah gak beda jauh lah gitu semua. Oke lah buat sosmed mah masih oke. Betul. Nah gini ya teman-teman, misalkan kalian difoto nih pakai HP yang mohon maaf yang kentang. Tapi kan bisa dimaksimalkan oleh AI gitu. Bisa, bener. Nah, jadi itu maksudnya aku maksimalkan AI itu kayak gitu. Jadi bukan kalian bikin prompt dan lain sebagainya, bukan. Kalian ada foto aja gitu kan. Tapi fotonya agak rapi, terus gunakan AI itu gitu. Nah, setelah udah jadi proses, jadikanlah buat ajang promosi kalian. Terus cari contoh juga gitu sebelum motret tuh, biar ada gambaran maksudnya. Ya betul, carilah inspirasi. Cari referensi. Ya, referensi bukan inspirasi nah aja. Enggak apa-apa, itu juga sama. Mau inspirasi, mau referensi. Sorry guys, hostnya udah nge-like. Cari referensi gitu. Udah makan? Belum. Ya, pantesan nge-like. Minum dulu. Aku skip sarapan sih. Diet? Enggak, ada riwayat gula dari keluarga. Tinggi lah lumayan. Oh, jadi jarang sarapan pagi? Ya, enggak makan nasi berarti? Makan nasi, tapi pokoknya sarapan skip. Oh, jadi suka lemes gitu? Iya, kalau gini lemes. Gimana lah, gula darah gitu. Allah. Semoga sehat. Ya, amin. Oke, apa nih trik storytelling yang efektif dalam foto atau video produk menurut Human storytellingnya? Storytelling kayak orang film ya. Iya, storytelling. Untuk storytelling sebenarnya gimana kalian aja. Ya, benar, gimana kalian aja. Enggak. Jadi gini loh, aku tuh lebih sebenarnya aku tuh orang yang berpikiran simple ya. Ya, sama benar. Jadi simple. Kayak ya udah lagi kalian aja benar, gitu kan. Tapi enggak, karena ini di podcast aja. Karena ini di podcast. Untuk storytelling ya tergantung pasar kamu sih. Contoh kalau misalkan ini kalau storytelling tuh biasanya lebih ke video. Kalau foto kan mungkin apa yang mau di storytelling kan. Sebenarnya ada yang ini kalau foto yang bisa menjabarkan foto itu adalah pelanggan kita. Tapi ya emang kita juga punya, misalnya kita foto di alam jepret gitu. Yeah. Dan produknya misalkan sepatu. Oh berarti ini sepatu gunung. Ya sepatu gunung karena fotonya di alam. Itu kan bentuk storytelling juga. Storytelling juga. Ya balik lagi yang bisa menafsirkannya. Nah hasil dari foto ini itu apakah bisa nyampe ke customer kita apa enggak gitu. Ya nggak mungkin dong fotonya produknya sepatu gunung terus fotonya di salju. Iya. Mungkin sih sebenarnya. Bisa aja. Karena sama. Enggak, fotonya di air gitu. Iya. Bisa juga sih karena kan hujan ya. Hujan. Ya udah pokoknya kayak gitu ya, teman-teman. Pokoknya bagaimana kalian. Pokoknya ketika kita memotret, kita memotret atau mau promosi, bikin video dan lain-lain, ya kita sampai nggak nih pesannya gitu. Storytelling sebenarnya nggak ribet sih. Kalau kalian mau ya silahkan gitu. Yang penting mah customer kalian bisa menafsirkan kalau kalian tuh jual. Tapi sekarang banyak loh yang random. Ya sekarang mah wah kalau promosi di TikTok gitu, yang misalkan random aja masuk. Oh yang misalkan udah ketebak gini kan. Tahu nggak sih yang ini? Yang awalnya film dulu, terus tiba-tiba ketika mereka buka jendela, tiba-tiba di mana gitu. Nah, yang jatuh juga kan? Betul. Nah, itu. Jadi sekarang itu juga bentuk storytelling. Jadi bisa ya namanya juga media kreatif. Ya sekreatif mungkin gitu. Kalian bisa berimajinasi. Imajinasi ya, benar. Kayak apa sih imajinasi itu? Itu gimana caranya kita bisa merealisasi imajinasi? Iya. Kayak gitu. Itu bentuk dari strategi
apa ya? Promosi awal atau ya media kreatif itu kayak gitu, teman-teman. Kalian harus paham. Kok aku jadi mendikte gini ya? Sorry guys. Ya udah senior, maaf. Gak apa-apa. Karena kan ada gitu yang udah bikin storytelling nih panjang, udah sebagus mungkin, tapi nggak nyampe. Iya, nggak nyampe. Tapi ada orang yang bikin random gitu, tapi malah jadi bagus. Malah gitu. jadi bagus. Kadang suka gitu sih. Apalagi kalau di TikTok gitu kan, kalau kita udah niat edit, udah niat bikin story cerita, tapi nggak FYP gitu. Oh, benar. Tapi kalau random post, Kalau random sakahayu ya. Jo, Bapak Gening nonton. Ya, kadang faktor hoki itu harus ya. Kalian harus hoki guys. harus hoki. Makanya belajar juga jam posting. Ya, jam posting itu enggak sih. Udah diajarin ya sama aku pas pelatihan. Anjay. Oh, dia ngepelatihin juga. Udah. Yang nonton dia ngepelatihin siapa di sini? Ngacung. Komen. Oh, ada 1 2 3 7. Setik sih, tapi baiklah. Oke nih. Platform nih, menurut Human nih, platform mana yang paling cocok untuk UMKM saat ini nih, 2025 sampai mungkin ke 2027? Ada kan banyak ya, ada Instagram, TikTok. Kenapa nggak 2029 aja? Facebook? Menurut aku Buat ini apa? pergantian presiden. Enggak Aku tahun. Oke. Enggak kan kalau 2029 berarti pemilu lagi gitu. Pemilu ya. Pemilu. Menang lagi enggak? Aduh, malah ke sana guys. Offset. Far. Oke. Platform nih kembali lagi nih. Yang cocok buat para UMKM tuh apa gitu. Kan pernah nih aku juga ada yang nanya gitu. Abi teh bade promosi sayana di mananya? Di Facebook, di IG atau di TikTok sana. Gitu. Nah, tapi tergantung sih menurut saya. Bapak mau upload foto, video atau apa itu tuh ngaruh kata aku. Sebenarnya disimpan di galeri. Nepi debuan. Sebenarnya semuanya tuh cocok sih, teman-teman. Ya. Karena pasar kamu di mana tapi ya yang paling ideal sekarang tuh sebetulnya TikTok aku juga setuju. TikTok paling cepat naik. Setuju tidak? Paling cepat naik. Oke, bagus, setuju. Iya, TikTok. Cuman kalau TikTok tuh bentuknya ya emang jadi gini. Kalau untuk katalog itu kebanyakan Instagram. Ya kan, kayak kita didesain dulu, feeds-nya harus kayak gimana. Ya, tapi kan sekarang juga Instagram ada Reels. Dan itu bisa dipisah antara Reels sama postingan itu udah bisa dipisah. Jadi mau Instagram, mau TikTok, mau Facebook, mau semua postingannya pun gini. Kalau IG sih sebenarnya lebih rapih. Ya. Karena feed sama Reels bisa dipisah. Kalau TikTok kan full. Kalau mau itu foto, mau itu kan masih satu slide ya gitu kan. Tapi kalau misalkan si IG, misalkan nih feeds-nya kamu desain dimasukin di feed. Terus kalau mau video dimasukin di Reels. Nah itu IG aku pun kayak gitu. IG aku pun kalau misalnya aku postingan foto gitu kan, ya udah foto aja di kolase gitu. Di feed, Tapi kalau Reels aku nggak pernah masukin ke feeds. Jadi si Reels tuh ya udah di kolom Reels aja gitu. Dan itu pun nggak akan masalah. Ya itu kalian bisa maksimalin aja sih. Ya benar guys. Gak mau platform apapun karena sesuaiin aja gitu ya. Iya betul. Yang paling penting adalah ada marketingnya. Ada asal jangan nggak ada gitu. Yang paling penting mah marketingnya. Marketingnya. Betul kan? Kalau misalnya kita nggak bisa, ya ngapain kita posting-posting? Kalau nggak ada itunya ya susah gitu. Ya jadi kalau mau belajar marketing jangan ke saya. Biasanya kalau kirain aku tadi mau ngomong DM sana. Oh, sudah salah. Maksudnya nggak match ini dia kurang makan kayaknya. Oke, berarti kalau kata aku mah TikTok sih. Iya, TikTok daripada yang lainnya, daripada kalau aku Instagram sebetulnya. Ya Instagram. Kalau nyari FYP mungkin TikTok. Tapi di Reels juga bisa FYP sekarang. Iya, tapi kurang sih kata aku. Iya, karena butuh followers. Kalau TikTok dari ini aja, misalnya kan baru bikin bisa aja views-nya jadi beribu-ribu. Benar. Kalau TikTok mah pokoknya kalian harus bikinlah video-video gorengan. Tahu nggak video-video gorengan? Iya, yang kalau yang lagi naik-naik gitu kan, gorengan tuh.
Bukan. Gimana? Gorengan tuh Gorengan bala-bala? bukan. Jadi gorengan tuh jadi video promosi, tapi yang awalnya bukan promosi kelihatannya. Iya, yang Itu gorengan yang sih. random gitu kan, maksudnya? Jika misalnya Iya, nggak ketebak gitu. lu ketebak, jadi misalnya nih kamu misalnya lagi jualan baju ini. Nah, jadi intronya tuh kayak intro apa? Intro Narnia misalkan. Iya. Nah, intro Narnia terus tiba-tiba pas ngebuka lemari yang tadi aku bilang buka lemari tiba-tiba jualan ini. Nah, itu kan disebutnya gorengan gitu. Gorengan itu disebutnya. Ada juga pernah lihat yang videonya mah dracin, pas akhirnya mah promosi AC Nah, gitu. iya kayak gitu. Kayak gitu. Ada Cobain istilah aja, jualan cobain di aja akhir. kalian kayak gitu, guys. Iya. Tiba-tiba gorengan. itu istilahnya gorengan kalau aku ya, aku istilahnya itu gorengan. Iya. Terus kalau mau cepet naik mah kalau di TikTok tuh ada ini apa berbayar gitu ke TikToknya yang promosi Promosi itu. ya, Tapi lumayan sih. Tapi aku belum paham sih promosi TikTok kayak gimana, soalnya aku tuh kalau misalnya ngeposting di TikTok ya 1.000-2.000 views suka nyampe gitu. Jadi gak peduli juga sih. Iya. Aku juga nggak pernah sih kalau pakai rumah lebar gitu. Kamu ini drone di TikTok? Di TikTok Jadi pilot drone? sebenarnya baru-baru sih drone teh baru dari bulan Juli kalau nggak salah. Juni. Tapi diposting di TikTok? Di TikTok pernah, tapi kalau selama ini di TikTok tuh bikin video sinematik alam aku. Tapi naik itu enggak? Lumayan sampai adalah yang FVP 3 juta. Wah, views. Oh, tuh mantep ya, itu kayak gitu. Lumayan. Gitu, ya padahal cuma video air terjun, aku juga kaget. Oh gitu. Bangun pagi yang upload malam, bangun pagi pret langsung. Nah, mungkin karena memang tersampaikan apa maksudnya. Iya. Air terjunnya emang gimana sih? Air terjun doang gitu, waterfall doang? Enggak ada sinematografinya lah. Udah. Ya itu kan berarti kamu kan storytelling di situ kan. Iya. Kayaknya ini heula gitu, ini dulu. Dari situ teh alhamdulillah langsung naik gitu si followers teh. Tuh gitu guys. Nah, tanyain ke Apar ini. enggak dia merendah gitu. Dia juga padahal banyak gitu. Enggak coy. bohong. Apa sih namanya teh kalau di TikTok atau di Reels itu kan kadang para UMKM teh masa minder ya kalau malas nggak ada followersnya gitu. Malas udah mau FYP mau bikin, kadang kan suka ada yang gitu ya. Oh iya. Iya ada aja. Harusnya tidak boleh seperti itu teman-teman. Maksudnya insecure, bukan insecure apa ya? Iya itu. Iya. Tapi kan wajar lah, Mas. Iya namanya juga merintis. Merintis ya. Maksudnya jadi kalau mau itu mah konsisten aja. Iya konsisten betul. Misalnya udah niat nih, punya cuman di bawah 100, cuman 50, tapi nggak apa-apa, lanjutin aja. Mau follower 1 juga kalau kalian konsisten mah. Iya, nggak apa-apa. Jangan minder gitu, maksudnya jangan patah semangat itu. Betul. Soalnya penting guys, media kreatif buat produk itu atau buat para UMKM. Karena aku pun kalau dibilang konsisten tidak terlalu ya. Ya sama sih gitu. Iya, tidak terlalu, tapi ya kalau mau aja. Cuman kalau misalnya kalian mau benar-benar serius dan mendobrak pasar, itu memang harus konsisten. Iya. Dibilang konsisten, kalau aku konsisten ya. Cuman karena memang masih kesana kesini orangnya, nggak ada tim juga, masih sendiri lah. Tapi alhamdulillah sekarang aku ada temen yang bisa ngedit video, jadi bisa membantu ya. Itu kan itu masuk tim nggak sih? Masuk lah ya, tim freelance lah ya. Nah, jadi alhamdulillah lah bisa membantu. Kalau misalnya ada hal yang tidak kehandle, aku bisa dihandle juga sama tim, terutama edit video. Oke. Gitu guys. Wah, nggak kerasa udah berapa menit tadinya? Nggak tahu, setengah jam. Sebentar sama aku, santai aja. Oke, udah sampai penutup nih. Aduh, sangat tidak terasa ya. Masih mau nggak ini teh atau langsung? Enggak, kamu mau nanya apa lagi, coy? Enggak, bisi masih betah gitu di sini. Ada hujan ini sih. Hujan. Lagian santai aja. Langsung ke penutup dan motivasi nih. Apa nih? Kan tadi aku udah bilang ya, kadang suka dan UMKM yang malas, bukan malas kayak udahlah, udah cuma sedikit itu yang nontonnya. Nah, pesan apa nih? Apa menunya? Apa sedikit apa? View-nya. Oh, view-nya. Sorry guys, telinga aku. Budak. Apa nih pesan Huma nih untuk pelaku UMKM yang masih ragu buat bikin konten sendiri itu, ragu maksudnya.
bikin aja. Bikin aja ya, gak apa-apa, mulai dari nol. Jangan, gak usah peduli lah. Influencer sekarang tuh awalnya juga apa gitu, Ya. dari nol semuanya juga, nggak Dari ada yang nol. tahu. Aku juga dulu aku sempet bikin apa ya, bikin podcast juga. Aku juga bikin podcast dan podcast biasa lah gitu. Ya. Ya zaman muda ya sekarang juga masih muda, masih 21. Bohong. Ya, Aku 21 mah guys. ya kan seumuran guys. Oke, gak Ya, apa-apa. gitu ya. Ya. Yang penting mah kalian mau, kalau kalian mau ya udah gitu. Ya. Lanjutin aja teman-teman. Cuman ya kalau dari aku mah hauslah akan ilmu. Ya benar itu. Harus haus kita kalau kita mau berwirausaha mah. Jangan merasa cukup. Nggak cuman itu doang sih, tapi bagaimanapun itu ya haus gitu. Cari ilmunya, terus belajar. Belajar mah kapanpun gitu, nggak ada batasnya. Mau kamu tidak sekolah pun ya, kamu kalau misalnya mau belajar entah itu Ya. tentang ilmu kehidupan, Benar. ilmu kewirausahaan dan lain-lain gitu. Belajar aja. Jangan sampai kamu nggak suka untuk belajar. Oke, itu dia. Kalau misalnya kamu berpikir aku malas untuk belajar, itu bukan malas belajar sebetulnya. Tapi apa yang mau kamu pelajari? Kamu jatuh cinta tidak dengan apa yang kamu pelajari gitu. Jatuh cinta. Beneran? Bener. Sekarang nih aku ya, Ya. aku kalau belajar MTK, aku nggak bisa, Ya. nggak mau, Ya. tidak suka. Tidak suka. Tapi kalau aku belajar tentang ilmu kehidupan atau enggak belajar tentang media kreatif, aku cinta. Jadi Ya. aku belajar gitu. Nah itu yang aku maksud. Gitu guys ya. Tuh guys. Dangukeun cenah. Enggak jangan gitu, aku tidak boleh bilang dangkut ya. Nonton aja lah pokoknya Ya mah. benar, nonton aja ya. Aku tidak ingin mendikte kalian yang Ya. lebih senior dari aku, guys. Enjoy. Nah, kalau Human bisa kasih satu jurus rahasia, anjay, jurus rasengan juga mah. Biar konten UMKM bisa viral atau menonjol, itu apa? Bukan jurus, apa ya? Ini Tik, kalau Aku tahu apa, coba. apa? So, ini kita main control. Kamu harus bisa membaca apa yang aku pikirkan. Ketika ngobrolin jurus rahasia, aku akan berbicara apa? Apa ya? Nggak tahu. Apa coba? Apa? Dan itu udah pernah kita bahas tadi. Yang dari awal. Kalau Human bisa kasih satu jurus rahasia biar konten UMKM bisa viral atau menonjol, itu apa? Kita udah pernah bahas tadi, dan itu ada kata-katanya. Kamu pun tadi keluar kata-katanya. Oh iya? Iya. Wah, Itu siapa jurus rahasianya lupa. apa coba? Apa ya? Dan itu keluarnya dari mulut kamu sebetulnya tadi. Oh iya? Iya, Sok. Naon? Iyalah. Biar aku jadi hostnya sekarang ya, guys. Tanya ke host inti. Aduh, jangan. Taluk saya mah taluk. Taluk ya. Ya. Konsisten. Dah, bener. Eta konsisten. Itu kan keluarnya coba dimundurin ya, cari dia yang bilang konsisten dari awal. Konsisten. Coba. Aduh. Oke, Jadi jurus konsisten. rahasianya bukan dari aku. Nah, dari si Pari, guys. Aduh. Dari host ya. Tapi bener kan, konsisten kan? Konsisten. Bener, konsisten. Mau itu apapun konsisten. Yang penting mah konsisten. Konsisten. Apalagi perihal konten viral mah ya, sok we upload gitu. Ya. Mau Dan akan asalnya- ketebak gerak jauh viral. Iya, itu. tiba-tiba naik, ya itu syukur itu. Syukur, Tiba-tiba laku alhamdulillah. ya. Gimana rezeki dan hokinya gitu. Hoki sih. Hoki, ya. Ya kalau Faktor bisa jurus hoki. rahasia konsisten, guys. Iya. Konsisten ya, teman-teman. Nggak ada nih teknik editing style itu, enggak ya? Konsisten dulu aja. Konsisten. Nah itu Nah, editing itu mah masing-masing beda-beda. Iya, ketika kita konsisten, kita mau belajar. Iya. Ini kayaknya gini-gini aja Iya. deh. Oh enggak, kayaknya kita harus kayak gini deh. Besoknya, kita udah bagus nih kayak gini insight-nya. Kesini, kayaknya kita harus explore lagi kayak gini deh. Nah itu, Iya. konsisten dan mau belajar. Dah sih itu doang. Enggak muluk-muluk dari aku mah. Karena aku kan bukan sosok ya sebetulnya. Jadi kayak ya udahlah gitu. Sosok. Iya, bukan sosok Bukan yang influencer gitu, Iya. nggak influence. influence. Pengen sih jadi influencer. Pengen, Ada yang aku mau juga pengen. Kalau misalkan butuh aku untuk ngisi obrolan boleh ya guys. DM gila. DM. Cek abi kayak DM. Cek abi, guys. DM guys. DM aja nggak apa-apa. Aku DM terbuka aja. untuk kalian konsul semua. atau apa mau konsul mau
order gitu. Boleh. Betul. Ya, boleh. Itu nilai plus. Boleh ke saya juga kalau mau ngedrone boleh. Gitu. Nanti juga Baterainya aku murah aja guys. bakal nge-hire dia buat jadi pilot drone aku, guys. Alhamdulillah. Kalau ada ya. Insya Allah. Alright. Oke. Tapi aku juga bisa jadi pilot drone, jadi kayaknya dia nggak akan aku ajak. Wow. Jangan atuh. Jangan. Bohong guys. Ya. Masih belajar lah, sama-sama ya. Ya, let's go. Ya, aku juga masih belajar kalau drone. Bohong. Udah suhu ya. Enggak, Jer. Oke. Aduh. Aduh, waktunya udah habis. Udah penghujung acara. Wah, tuh. Tadi aku di sini jam berapa ya? Jam berapa? Jam datang tuh jam setengah 10 kurang. Jam 10 kurang. Jam 10 kurang. Oh, cuman 45 menit lah. Jadi nanti pas jadinya cuman 15 menit. Di-cut gitu. Jadi kalian nggak akan lama lihat aku ngebacot di sini, guys. Oke, terima kasih insight-nya Kang Human aja gitu. Human. Oke, terima kasih. Nggak usah bilang Kang, seumur aja kayak. Bohong. Kata aku juga seumuran. Oke, terima kasih ya, Human. Sama-sama guys. Human tuh manusia itu teh, tapi ya ada ininya lah Human. Iya, ada ceritanya lah, gitu. ada ceritanya lah. Oke. Apa ya? Langsung aja ini teh. Sokwe tutup. mau udahan. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya hanya di Podcast People on Discussion with Rumah BUMN Banjaran Soreang. Karena masih banyak nih kisah inspiratif Thank you dari pelaku UMKM hebat yang lainnya. Jangan lupa Terima kasih, comment, teman-teman. share, and like gitu. Dan Subscribe juga ya. Jangan lupa follow Kalau aku. apa IG-nya sekali lagi nih? XX I'm just human. XX Josuman itu ya. Ada 2 ya. Ada pokoknya XX IM udah gitu doang, ngetiknya gitu doang. Nanti ada centang biru. Oh. Udah verified ya. Suhu tuh. Enggak. Suhu. Ya, terima kasih teman-teman. Oke, dadah.